Halo teman-teman, hari ini aku mau menangkap ikan lele besar seberat 6 kilogram untuk makan siang dengan lalapan sayur segar. Yuk ikut aku. Aku bareng teman aku nih. Ini dia kolam tempat lelenya. Airnya jernih dan ada beberapa ikan lain juga. Karena tempatnya bersih, pastinya daging lelenya juga enak. Karena kebanyakan yang aku lihat, kolam lele pasti kotor dan makanannya juga beragam. Kalau ini sih udah terjamin ya. Karena airnya sudah dangkal, jadi langsung aja kita tangkap ikan lelenya. Cuma 2 kali percobaan langsung ketangkep dong. Lihat nih, walaupun udah di darat, lelenya masih berusaha untuk kabur dan bergerak menggunakan siripnya. Kita coba angkat ya. Ini bener-bener gede banget dan panjangnya hampir 1 meter. Ikan lele kuat banget loh walaupun berjam-jam tanpa air. Ikan lele bisa bertahan hidup, beda dengan ikan nila atau ikan mas. Keesokan harinya kami langsung cari sayuran untuk lalapan. Ikan lele yang kemarin aku amankan dulu di dalam bak besar, jadi bisa tetap hidup untuk sementara. Pertama, kita petik kacang panjang. Kebetulan banyak yang bisa dipetik dan masih segar-segar juga. Kacang panjang biasanya berbuah sampai beberapa kali, baru habis masa produktif. Selanjutnya, petik sayur langka. Di daerahku biasa disebut langgam. Ini tumbuh liar ya, dan pohonnya memiliki duri yang sangat banyak. Jadi harus hati-hati banget ngambilnya. Untuk sayur kali ini, biar tim aku yang petik. Kita harus menggunakan kayu dari bawah karena kalau manjat nggak memungkinkan. Kita ambil yang muda ya. Kalau tua biasanya agak keras dan mungkin nggak enak juga dimakan. Sekilas sayur langgam ini terlihat seperti daun, tapi ini adalah buahnya ya. Unik banget. Akhirnya tim aku juga dapat beberapa yang bisa dijangkau. Ada yang tahu nggak jenis tumbuhan ini? Penasaran nih, teman-teman menyebutnya apa? Selanjutnya, petik pucuk jambu mente. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah nyobain. Pucuk jambu mente ada aroma khas yang segar kalau dicocol sambal. Zaman dulu sebelum jenis sayuran banyak seperti sekarang, pastinya banyak yang manfaatkan jenis daun-daunan seperti ini untuk dijadikan lauk. Sekarang sih udah serba lengkap ya. Beragam jenis sayuran enak dan mudah untuk ditanam. Kebetulan juga ada terong yang sudah berbuah. Walaupun buahnya kurang bagus, kita petik aja ya. Terong-terong ini jarang disiram, jadi pertumbuhannya lambat, begitupun dengan buahnya. Tetapi kalau masalah rasa tetap normal ya. Hanya buahnya saja yang berukuran lebih kecil dari terong yang dirawat dengan baik. Nah, saatnya kita olah ikan lelenya. Sebelumnya kita seset-seset dulu dagingnya agar matangnya merata. Kami menyalakan api menggunakan kayu, dan ikan lelenya siap untuk dibakar. Karena lelenya besar banget, pasti sulit banget matangnya. Wah, dagingnya berwarna merah mirip daging sapi. Setelah beberapa saat, kita oles bumbu yang dicampur minyak goreng. Aku hanya menggunakan kecap, cabai, dan bawang putih. Kita oles merata ya. Fungsi minyak goreng agar lebih cepat matang dan tidak lengket. Karena minyak gorengnya akan memanas dan masuk ke celah-celah dagingnya. Wah, kayaknya bentar lagi nih. Tinggal dibalik-balik aja beberapa kali. Tara, lalapan lele bakar sudah siap. Mungkin sebagian teman-teman bakal takut makannya karena ikan lelenya terlalu besar. Langsung aja kita cocol ke sambalnya. Untuk sambalnya, aku menggunakan beberapa bahan dan prosesnya agak lama. Jadi aku skip aja untuk videonya. Karena tempatnya bersih, jadi daging lelenya gurih dan enak. Rasanya mirip dengan ikan sidat air tawar. Siapa nih yang pernah makan sidat? Bagi yang belum tahu, ikan sidat bentuknya panjang seperti belut, namun berkali-kali lipat lebih besar dan mempunyai corak dan bintik-bintik hitam. Warnanya agak kehijauan dan di bagian perutnya berwarna putih. Panjangnya bisa mencapai 2 hingga 3 meter loh, bahkan lebih. Lain kali, aku akan ajak teman-teman berkemah di tengah hutan sambil mancing ikan sidat. Pasti seru banget. Pemandangan hutan yang indah dan sejuk membuat nyaman dan sangat menenangkan. Senang banget, teman-teman yang support aku sudah hampir 1 juta. Makasih ya teman-teman, aku jadi tambah semangat nih bikin konten. Yang pastinya seru dan menghibur. Aku juga belum ngajak kalian ke tempat-tempat yang mungkin akan menjadi tempat dan pemandangan terbaik di konten aku. Oh iya, di sawah ini sekarang lagi musim tanam jagung. Besok kalau musim hujan, semua petani serentak menanam padi. Karena tanaman padi tumbuh subur jika asupan airnya cukup. Sayur langgam yang tadi rasanya agak sepat dan ada aroma khas. Bisa dibikin urap ataupun langsung dicocol sambal. Aku coba cari di Google, ternyata belum ada foto maupun artikel yang membahas sayur langgam ini. Jadi aku nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman,
hari ini aku mau petik beberapa buah karena aku mau buat es buah. Wah, pasti seger banget nih. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau ke kebun semangka. Ini udah beberapa kali panen, tapi buahnya masih lumayan banyak. Yang awalnya sampai ribuan, sekarang masih sisa ratusan karena panennya bertahap beberapa hari sekali. Nah, aku dapat satu nih yang lumayan besar. Oh iya, besar kecilnya ukuran tidak menentukan tingkat kematangan ya. Aku dengar sih kalau di salah satu sisinya udah berwarna kekuningan menandakan buahnya sudah matang atau siap dipetik. Selain itu juga ada yang berwarna hijau tua. Nah, gampang banget nih kalau pengen tahu buahnya matang atau enggak. Lihat nih seperti yang aku bilang tadi. Di bagian bawah ada yang berwarna kuning. Kita ambil yang ini ya. Wah, buah semangka lumayan berat karena mengandung banyak air. Yuk kita coba buka dan cicip buah semangkanya. Kita pilih yang berukuran kecil ya, takutnya nggak habis kalau dimakan langsung. Walaupun kecil gini, aku bisa jamin isinya udah merah. Wah, kan buahnya udah merah walaupun nggak merah banget. Sebelumnya juga ada semangka kuning tapi sudah duluan dipanen. Karena memang duluan ditanam teman-teman. Kita coba cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya seger banget. Apalagi cuacanya lagi panas gini. Yuk kita cari buah lain. Aku dapat sekitar 7-8 kilo. Selanjutnya petik buah naga. Kebetulan tuh ada satu yang mateng. Karena aku nggak nyampe, jadi tim aku nih yang petik. Pasti rasanya juga manis. Siapa nih yang suka makan buah naga? Lanjut petik jambu biji putih. Padahal jambu biji ini manis dan empuk. Sebenarnya jambu biji nggak dibuat es buah, tapi daripada mubazir, kita pakai ini juga ya. Toh rasanya juga pasti enak, karena memang pada dasarnya jambu biji enak dan manis. Setelah itu petik buah pepaya. Ini pepaya liar ya, karena memang tumbuh sendiri. Kalau matang pasti dimakan kelelawar. Karena ini jenis pepaya lokal, jadi nggak ada yang petik. Lanjut cek buah kelapa. Karena aku nggak bisa manjat kelapa, jadi ini tugas tim aku ya. Yang mau jadi tim aku harus bisa manjat. Hehe. Simsalabim, hap, cukup satu aja ya. Lanjut ke proses es buahnya. Pertama, aku mau potong semangkanya dulu. Harga semangka di sini 5.000 per kilo. Kalau di daerah teman-teman gimana? Lebih murah atau lebih mahal? Komen di bawah ya. Setelah itu, kita sendok menggunakan sendok khusus untuk buah biar lebih cantik. Nanti kulitnya aku jadikan wadah es buahnya. Selanjutnya, kita potong pepayanya. Pepaya liar umumnya berwarna kuning dan isinya juga sudah pasti berwarna kuning. Kalau mateng, teksturnya lebih mudah lembek dan nggak bisa bertahan disimpan lebih dari 1 hari. Jambu biji memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk kulit dan pencernaan. Kalau jenis ini dinamakan guava, bisa dibuat bahan minuman kemasan. Beda ya dengan jambu Bangkok dan jambu kristal. Nah, terakhir potong buah naga. Selama ini aku belum pernah makan buah naga yang isinya warna putih, karena nggak ada yang tanam dan jual di sekitar sini. Gimana ya rasanya? Apakah lebih enak dan manis, atau lebih enak yang merah? Kasih tahu aku dong. Mungkin ada teman-teman yang pernah makan. Kalau sudah, tinggal dituang deh ke wadah kulit semangka. Kemudian tinggal ditambahkan es batu secukupnya. Sirup dan susu kental manis, aku pakai 2 saset ya. Terakhir tambahkan air kelapanya. Yeay, es buahnya udah jadi nih. Pasti rasanya enak, segar, dan tentu saja bervitamin karena menggunakan buah asli. Wah, seger parah sih. Apalagi sekarang cuacanya lagi panas banget. Udah hampir 3 bulan nih nggak pernah hujan. Kalau siang-siang gini pasti pengen minum yang seger-seger. Jujur, aku pribadi lebih suka minuman atau jus yang terbuat dari buah asli daripada yang bubuk. Karena emang lebih kerasa buahnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang yang bubuk punya kualitas juga. Pasti enak dan nggak bikin batuk-batuk. Teman-teman ada yang mau nggak? Next, aku mau bikin kolak menggunakan talas, pisang, singkong, dan ubi ungu yang pastinya langsung dari hasil kebun. Teman-teman yang bertanya kapan berburu hewan laut, aku nunggu air laut surut dulu ya, karena dalam 1 bulan ada jadwal tertentu teman-teman. Nggak setiap hari ya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!